Hai semua, pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video yang kedua, ya, yaitu tentang penggunaan tool pada CorelDRAW. Nah, pada video yang ketiga ini kita akan melanjutkannya dengan tool yang lain untuk membuat objek pada CorelDRAW. Oke, sebelum saya lanjutkan, bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe yang ada di kanan bawah dan hidupkan notifikasinya agar Anda dapat pemberitahuan saat saya upload video yang baru. Baiklah, video tutorial penggunaan tool yang ketiga adalah sebagai berikut. Oke, seperti biasa kita jalankan CorelDRAW, double klik ikon pada desktop. Kemudian kita tunggu sampai CorelDRAW terbuka. Setelah terbuka, kita mulai dengan membuat dokumen baru dari menu New Document. Kemudian kita klik tombol OK. Pertama kita akan memodifikasi objek. Kita akan membuat objek terlebih dahulu. Kita bisa gunakan Polygon Tool. Kemudian kita klik. Kemudian kita pakai Ctrl, drag di lembar kerja kita. Nah, kita bisa mengubah sudutnya menjadi 4 atau menjadi 3. Kita akan coba dengan segitiga ya, poligon dengan 3 sudut jadi segitiga. Kemudian kita klik Shape Tool. Nah, di pojok-pojok dari segitiga ini kita bisa mengubah titiknya. Bahkan yang di tengah ini juga kita ubah. Kemudian kita pilih Convert to Curve. Nah, di sini ada ujung dari kedua titik ini bisa kita tarik. Kemudian akan membentuk objek yang lain. Di titik satunya juga ada itu yang bertanda panah ini. Kita bisa coba yang satunya. Untuk mengembalikan tadi kita pakai Ctrl Z ya. Nah, ini kalau sudut satunya. Kita lihat bentuknya berbeda, kita juga bisa ubah yang lain. Kita bisa pakai Convert to Curve lagi. Kemudian kita bisa tarik lagi sisi sebelahnya. Nah, ini akan membuat efek sama di ruas-ruas yang lain. Atau kita bisa pakai Smooth Mode ya. Ini akan berubah. Nah, ini di bagian titik tengah ini kita beri efek Smooth Mode. Kita kembalikan pakai Ctrl Z. Kemudian kita akan lihat ini adalah hasil modifikasi. Kita beri warna kuning atau hijau misalnya. Kemudian kita akan memotong objek ini. Kita bisa gunakan crop atau knife ya. Nah, kita akan gunakan knife dari toolbox crop itu. Kalau kita tekan lama pakai keyboard, maka akan muncul pilihannya. Kemudian kita akan potong objek ini. Kita klik di sini. Kemudian kita coba tarik ya, di drag ke ujung yang lain. Nah, ini objek dari segitiga yang kita modifikasi tadi kita sudah potong jadi 2. Dan pakai Selection Tool atau Pick Tool kita bisa melihat salah satu dari objek ini kita bisa tarik. Nah, ini objek modifikasi dari segitiga tadi sudah terbagi menjadi 2 dan kita bisa menarik salah satunya. Berikutnya kita akan coba lihat penggunaan dari Eraser Tool ya. Yang pertama kita buat dulu objek kotak. Eraser Tool ini nanti digunakan untuk menghapus bagian dari objek. Kotak ini kemudian kita beri warna biru, kemudian kita pilih Eraser Tool. Nah, kita akan coba menghapus bagian dari kotak. Kita hapus seperti garis diagonal ke kanan. Ya. Kemudian kita hapus seperti garis diagonal ke kiri. Sehingga kotak ini seolah-olah terpotong menjadi 4 bagian. Tetapi ini tetap menjadi satu kesatuan objek. Berbeda dengan ketika kita menggunakan knife tool tadi. Objeknya terpotong menjadi 2 objek, sedangkan ini tetap satu objek.
Selanjutnya kita bisa gunakan tool yang lain yaitu spiral, ini untuk membuat objek spiral. Kemudian kita bisa modifikasi dengan shape tool ya. Ini kita bisa atur elastis mode ya. Jadi dengan mengaktifkan elastis mode, kita blok dulu objeknya, kemudian kita bisa pilih titik di tengah ini, kemudian kita tarik. Sehingga objeknya berubah dari spiral rapat menjadi lebih merenggang. Oke, selanjutnya kita akan buat poligon lagi untuk menduplikasi objek. Misalnya ini kita kasih warna pink atau merah ya. Kemudian kita pilih dengan pick tool, kita seleksi dengan pick tool. Kemudian kita klik, drag, kemudian klik kanan. Jadi klik kiri, kemudian drag, klik kanan akan menghasilkan objek yang tercopy atau kemudian kita drag lagi, kemudian kita klik kanan. Cukup menggunakan mouse. Kemudian kita akan melakukan transformasi objek. Ya, kita klik menu objek, kemudian kita pilih transformasi. Di sini ada position, atau kita bisa pilih di rotasi ya. Kita bisa pilih di sebelah kanan ini ada kotak dialog. Nah, kita bisa atur mau jumlah kopinya berapa, satu misalnya, atau mungkin jaraknya ya, jarak ke kanannya kita juga bisa pilih melalui relatif posisi ya. Kita sebelah kanannya maka otomatis terisi 203 X-nya, kemudian kita klik apply, maka objeknya tercopy langsung bertambah. Misalnya kita ingin mengcopy lebih banyak lagi, kita bisa tambahkan jumlah kopinya di sini misalnya 3, kemudian kita klik apply, maka otomatis ini akan tercopy menjadi 3 objek berikutnya dan tersusun rata ke kanan. Selanjutnya kita akan mengcopy objek dengan rotasi ya. Kita atur relatif centernya misalnya kanan bawah, kemudian jumlah kopinya berapa, 1 misalnya, kemudian rotasi, sudut rotasinya berapa, derajat rotasinya 10 misalnya. Kita klik apply maka akan muncul kopian-kopian berikutnya. Kalau kita klik apply terus ya makin banyak. Atau jumlah kopinya kita perbanyak 5 misalnya, kemudian kita play, maka banyak langsung tercopy. 10 misalnya. Nah, ini jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan coba gunakan scale and mirror. Jadi kita mengcopy tetapi dengan skala yang berbeda. Misalnya kita proporsionalnya kita pilih kanan ke bawah, kemudian jumlah kopinya 1, ini karena 100% maka sama. Coba kita perbesar, X-nya kita perbesar hasilnya, nah ini menghasilkan X yang lebih besar. Kemudian Y-nya kita perbesar, saat X-nya, nah ini akan menghasilkan yang lebih besar lagi. Kalau kita perkecil, misalnya kurang dari 100, nah ini akan menghasilkan objek copy atau kopian objek yang lebih kecil. Selanjutnya kita coba dengan size, ya, mengcopy dengan ukuran yang berbeda. Ini misalnya kita pilih proporsialnya ke kanan, kemudian X dan Y-nya kita coba ubah, kemudian jumlah kopinya 1 misalnya, kita apply. Nah, ini tercopy dengan ukuran yang berbeda dengan objek yang sebelumnya. Berikutnya, kita coba lagi dengan ukuran yang berbeda lagi, yang lebih besar lagi. Kemudian kita apply. Nah, ini menghasilkan satu objek yang berbeda lagi ukurannya. Selanjutnya, kita akan coba dengan skew. Skew ini menghasilkan objek copy ya, tapi dengan anchor point.
kita tentukan anchor point-nya dulu, misalnya ke kanan, kemudian ukuran derajat X-nya, dan jumlah kopinya berapa, 1 misalnya. Nah, ini menghasilkan, nah ini kepencet 2 kali, jadi ada objek 2 di sini. Terkopi jadi 2 karena tadi keklik 2 kali. Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi dengan anchor point kanan. Nah, ini 1. Ini tidak terlalu terlihat, tapi kalau kopinya banyak akan terlihat anchor point-nya. Nah, ini sudah terlihat anchor point-nya. Nah, itulah cara untuk mengcopy objek secara langsung menjadi banyak. Oke, itulah tadi video tutorial tentang penggunaan tool di CorelDRAW. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan apabila video ini bermanfaat, silahkan Anda share ke teman-teman Anda. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya.